punya kesempatan buat Digi People mau tanya-tanya, mumpung Pak Tony lagi di sini, lagi meluangkan waktunya terkait proses pembelajaran, terus juga terkait learning journey itu sendiri, dipersilahkan ya. Ada yang mau tanya Digi People, boleh aktifkan video atau mungkin suaranya. Saya mau tanya gitu ya, atau saya mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya nggak nih? Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Melalui chat juga boleh ya, Kak Stella ya? Betul, boleh lewat chat. Kalau malu-malu gitu ya, aduh suara saya terlalu indah untuk ngomong gitu. Padahal tadi saya udah diberondong pertanyaan banyak loh sama Stella Matami. Mumpung nih Pak, ada 205 partisipan, dikurang kita bertiga ada 202 orang yang mungkin sangat mau memanfaatkan untuk ngasih makan food for the brain tadi kalau Pak Rahim bilang ya. Gimana? Iya, ini menunjukkan bahwa Digi People Era Jaya Group itu sangat motivasi belajarnya sangat tinggi, Stel. Betul Pak, setuju banget. Iya. Karena kalau nggak ada motivasi, nggak ada motivasi nggak mungkin join di sini ya Pak ya. Iya, betul sekali. Betul. Ayo, ada yang mau tanya? Siapa nih? Saya boleh bertanya Ibu, Pak? Silakan. Boleh, ya. silakan. Saya Aldi dari Jakim. Mau bertanya, bagaimana caranya kisi-kisinya saat kita bekerja itu bisa berkonsisten gitu. Kadang konsisten itu yang paling sulit dalam bekerja itu. Mungkin dari ada kisi-kisinya. Oke, thank you Pak Aldi. Boleh nih Pak Tony, gimana caranya supaya kita bisa konsisten? Karena itu adalah hal yang paling sulit kalau menurut Pak Aldi. Gimana Pak Tony? Boleh dijawab. Oke, Mas Aldi ya namanya, Mas Aldi. Ya, betul, panggilannya Pak. Mas Aldi ya. Oke. Kisi-kisinya sebenarnya gini sih. Tadi yang saya sampaikan bahwa memang tidak mudah gitu ya, apalagi dengan kondisi pandemi yang terkadang kita harus bekerja di rumah gitu ya. Kemudian kita harus mampu mengatur waktu kita. Di sisi lain sebenarnya selain kita juga harus bisa komit gitu ya, konsisten. Kemudian di sisi lain sebenarnya kita punya kelebihan juga bisa lebih fleksibel gitu ya. Kalau kita kerja work from home, ada waktu panjang yang sebenarnya kita bisa manage dengan baik sehingga kita bisa gunakan waktu itu untuk belajar. Nah, tadi di awal saya sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya untuk menjaga konsistensi kita untuk belajar gitu ya. Kalau hari ini kita belajar, kemudian besok harus belajar lagi gitu ya, maka kita harus komit dulu dengan diri kita. Jadi menangkan diri kita dulu. Kita tuh punya target nggak ya gitu, target future gitu. Nah, kalau target future-nya kita mau tercapai, maka kita harus berdamai dengan diri kita untuk kita komit gitu. Ya sudah, kalau sudah ada jadwal-jadwal learning journey yang sudah didesain kemudian disediakan buat kita lakukan itu gitu. Jalanin sesuai dengan journey-nya kita, selesaikan gitu. Kalau ada kesulitan jangan malu bertanya gitu ya. Kita punya superior, atasan gitu ya. Kemudian kita juga punya clip support yang bisa membantu sewaktu-waktu ketika teman-teman ada kesulitan gitu. Jadi PR besarnya sebenarnya diri kita sendiri gitu, komitmen gitu. Komitmen bagaimana kita bisa belajar konsisten. Yang membuat kita bisa punya komitmen adalah kita pahami kita punya tujuan gitu. Tujuan kita 3 tahun mendatang mau jadi apa, 5 tahun mendatang mau jadi apa, maka kita harus lakukan proses belajar, dan terus belajar. Kira-kira begitu, Mas Aldi, apakah terjawab? Kalau begitu, learning journey-nya kita harus buat untuk jangka pendek apa sama jangka panjang? Iya, learning journey yang kita siapkan buat kita semua, Digi People ya, yang di Era Jaya Group, itu adalah learning journey yang sudah didesain berdasarkan level dan gradingnya kita masing-masing gitu. Nah, itu ada 3 bulan ya, Stel ya. Ada 3 bulan yang kita harus lalui, kita selesaikan. Kemudian kalau itu sudah selesai, nanti ada tahapan journey selanjutnya. Kira-kira gitu, Mas Aldi. Oke, gimana Mas Aldi? Sudah puas? Oke. Terjawab ya? Ya, terjawab. Oke.
Jadi kunciannya itu menangkan diri sendiri sama kita punya learning journey ya, dan sama kita harus berkomitmen tinggi ya Pak. Iya, betul sekali. Memang tidak mudah, itu challenge, tapi kita harus bisa. Oke Pak, terima kasih. Oke, thank you Pak Tony dan Pak Aldi ya untuk pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Tony. Luar biasa antusiasmenya ya untuk proses pembelajaran di Arajaya. Dari Pak Hendri Ahmad. Mulai dari apa nih Pak yang bisa kita lakukan untuk membuat growth mindset itu berhasil? Jadi gimana? Kita mulainya dari apa nih Pak untuk bisa akhirnya growth mindset itu berhasil kepada diri kita? Oke, wah ini pertanyaan bagus. Ini juga pasti dibutuhkan untuk semua Digi People. Jadi untuk membangun growth mindset sebenarnya yang pertama kita harus bersyukur dulu, gitu ya. Bersyukur gitu ya, di masa-masa sekarang kita masih bisa punya kesempatan untuk bertumbuh dan belajar. Kemudian yang kedua adalah happiness gitu ya, jangan stres, kita harus happy. Kemudian kita dengan bersyukur dan happy, maka kita bisa membangun growth mindset kita. Tadi, orang yang growth mindset adalah orang yang senang berubah gitu ya. Senang berubah tuh senang terhadap perubahan maksudnya. Bukan senang berubah tidak konsisten ya. Tetapi senang terhadap perubahan. Ketika di masa pandemi kita dituntut terus bisa perform, maka kitanya yang harus bisa menyesuaikan secepat mungkin. Nah, bagaimana? Ya kita harus komit dengan proses belajar yang kita harus lalui gitu. Kita punya tujuan gitu ya. Maka itu yang kita harus capai dengan beberapa challenge gitu ya, dengan beberapa proses yang kita harus lakukan gitu. Jadi buatlah diri sendiri untuk tetap berpikir positif, punya spirit untuk maju gitu ya, berkembang dan bertumbuh dengan media learning journey yang sudah kita fasilitasi dengan baik. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas ini dengan baik juga, kira-kira begitu. Apakah sudah terjawab? Gimana Pak Hendri Ahmad? Sudah cukup terjawab nih? Jadi Siap, terima kasih, paham, terima kasih. Thank you Pak Hendri untuk pertanyaannya, luar biasa. Iya. Nah, ada lagi nih Pak. Kapan closing time buat exam dan assignment? Tadi Pak Tony udah sempat sounding ya, 3 bulan untuk masa pengerjaannya ya. Ada request juga, mohon jangan terlalu mepet. Karena dari ada project yang tight schedule dan nggak mungkin mesti ngerjain learning journey dengan mepet. Gimana nih Pak, tanggapan Bapak untuk saran ini? Iya, teman-teman Digi People, jadi memang ini juga ya bukan hanya 1-2 orang aja gitu ya, ini juga untuk berlaku kita buat semua. Jadi sebenarnya kita harus manage waktu kita gitu ya. Kita sadar betul bahwa ada kesibukan ya, pekerjaan sehari-hari yang kita harus lakukan, tetapi kita juga harus komit bahwa ada proses belajar yang kita juga harus lakukan gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau hidup sehat, maka harus ada suplemen atau harus ada vitamin gitu ya. Begitu juga dengan pekerjaan kita gitu ya. Kalau kita mau tetap perform gitu ya, maka secara individu harus mengisi kompetensinya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memanage waktu, kemudian kita belajar, lalui proses belajar yang sudah disiapkan dengan waktu yang sudah disiapkan juga. Jadi jangan kejar tayang juga gitu ya. Ya, Stel. Jadi harus harus ditentukan waktunya. Ketika harus baca modul, ya kita lalui itu dengan baik gitu ya, jangan mepet-mepet. Kemudian kalau sudah dipahami modulnya, artikelnya, maka kita bisa lakukan exam atau ujian gitu. Jadi jangan baca modul di hari itu juga, kemudian langsung ujian, langsung gagal, ujian lagi dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kita harus manage dengan baik gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan proses yang kita manage dengan baik waktunya, dengan 3 bulan yang sudah kita siapkan, cukup waktu buat kita bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, thank you Pak Tony. Semoga bisa ini ya Pak Ari ya, tertampung tapi juga terjawab gitu ya untuk sarannya. Karena sebenarnya 3 bulan itu cukup panjang ya Pak Tony ya, untuk kita bisa kerjakan tiap modul, baca artikel, sampai assignment-nya selesai semua gitu. Nah,
Ada lagi dari Pak Abraham. Bagaimana menumbuhkan mindset continuous learning di tim? Oh, justru ini buat timnya nih. Gimana nih Pak Abraham supaya bisa menumbuhkan mindset continuous learning di timnya Pak Abraham? Karena tidak semua karyawan mau mengerjakan learning journey secara mandiri. Jadi jatuhnya kayak dipaksa. Gimana nih Pak Tony? Ya, Mas Abraham ya. Sebenarnya sama sih, Mas. Jadi jawabannya sama seperti bagaimana kita men-trigger diri kita sendiri untuk kita punya spirit continuous learning, gitu. Harus berangkat dari kesadaran diri dulu, gitu. Jadi pastikan tim kita punya kebutuhan, gitu ya. Kita tinggal nanti gali aja, gitu. Kamu punya target apa, gitu. Punya target setahun mau jadi apa gitu ya. Kemudian target ke depan future-nya mau bagaimana gitu kan. Nah, kira-kira apa yang kamu harus lakukan ketika kamu mau mencapai target itu gitu. Jadi bisa di-challenge, bisa digali sehingga ada awareness atau kesadaran dari dirinya sendiri untuk dia, oh iya ya, ternyata saya perlu belajar ya Pak ya. Kalau saya mau naik level, maka saya harus punya kemampuan leadership. Kalau saya mau naik level, maka saya harus punya kemampuan problem solving, gitu, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kesadaran itu muncul, pasti tidak mudah, gitu ya, ketika kita mengarahkan tim kita untuk terus belajar. Sehingga dengan dia coba proses belajarnya, continuous learning-nya lama-lama akan kebentuk, gitu. Yang simpel adalah misalkan kita bisa contohkan dengan kita sebagai superiornya atau sebagai atasannya, kita ini aja sharing session. Jadi kita sharing materi tertentu yang ringan gitu ya, tetapi bermanfaat buat tim. Kemudian kita contohkan bahwa kita men-sharing knowledge tertentu dan bisa berguna buat tim kita. Kemudian kita juga ajak tim kita secara bergantian bisa melakukan hal yang sama gitu, melakukan sharing session gitu. Dengan begitu spirit continuous learning-nya akan terbentuk di tim kita gitu ya. Kemudian kita juga latih dengan cara mentoring yang efektif gitu ya, mendampingi proses coachingnya dan sebagainya gitu. Nah itu yang metode-metode yang bisa kita lakukan untuk menstimulus tim kita gitu, sehingga tim kita merasakan betul hasilnya, merasakan betul manfaatnya, kemudian dia bisa jalan sendiri. Kira-kira begitu, Mas Abraham. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, kalau gitu Pak Tony aku deh yang nanya gitu. Nah, kan tadi ada beberapa yang mungkin tadi ya tim Pak Abraham yang mungkin merasa, aduh kayaknya menjadi learning journey itu masih harus dipaksa-paksa, masih harus diingatkan. Nah, mungkin dari Pak Tony bisa jelaskan kembali benefitnya learning journey sendiri untuk karyawan itu seperti apa sih? Jadi mungkin kalau kita udah tahu benefitnya, tanpa harus dipaksa-paksa, disuruh kita udah bisa inisiatif sendiri gitu Pak. Oke, Tami. Nah, ini saya udah siapkan slide-nya nih, Digi People. Nah, ini Digi People, ini adalah manfaatnya buat kita sebagai employee gitu ya, sebagai karyawan, kemudian yang sebelah kanan adalah sebagai perusahaan. Jadi ada 5 manfaat buat kita, individu. Yang pertama adalah tentunya kompetensi kita jadi bertambah gitu ya. Pengembangan diri pasti akan dilakukan gitu ya, akan terrealisasi gitu ya. Kalau kitanya sudah cukup siap secara kompetensi, sudah cukup fit, maka membantu jenjang karir kita bisa tercapai. Kemudian yang kedua adalah performance. Ya, kalau bicara performance pasti sangat dekat dengan penilaian kinerja atau performance appraisal. Pasti korelasinya lurus gitu ya. Kalau kita kompetensinya sudah bagus, maka hasil kerjanya pasti akan bagus, gitu. Sehingga kalau hasil kerjanya bagus, maka penilaian kinerjanya pasti akan bagus juga. Yang ketiga, kalau sudah penilaian kinerjanya bagus, maka kita bisa cepat karirnya, karena ketika mau dipromosikan ya sudah nggak ragu, karena kita sudah lebih siap gitu secara kompetensi dan performance gitu ya, dibanding yang lain misalnya yang mungkin proses belajarnya tidak dilakukan dengan baik.
Kemudian yang keempat adalah ya memenuhi persyaratan asesmen. Karena kalau organisasi atau perusahaan kita bertumbuh terus gitu ya, dinamis, berkembang, maka ada posisi-posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Ketika organisasi membutuhkan posisi itu, yang dilihat adalah kita yang sudah siap. Gitu. Yang dilihat adalah karyawan yang sudah siap secara kompetensi. Maka kita tinggal diambil. Yang kelima, tentunya secara kesehatan organisasi baik di departemen maupun di divisinya dan di organisasi secara wide akan lebih sehat gitu ya. Persentase indeksnya akan lebih siap. Ketika organisasinya sehat gitu ya, maka perusahaannya akan terus growth, akan terus maju pesat gitu. Itu buat individu. Nah, buat organisasi tadi 2 gitu ya. Ini mempersiapkan talent-talent yang siap gitu ya, dengan melalui proses assessment, kemudian secara organisasi juga lebih siap untuk berkompetisi, khususnya dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Kira-kira begitu, Tami. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Kak Aldi. Sore Pak Tony, saya mau bertanya terkait proses pengembangan diri. Sering dengan pengembangan karir, pastinya kan kita bersaing nih dengan rekan kerja kita untuk memperebutkan posisi yang lebih di atas. Bagaimana cara menumbuhkan semangat bersaing yang sehat, serta membina lingkungan sesama rekan kerja kita untuk saling suportif dalam mengembangkan satu sama lain? Keren banget di pertanyaannya nih Pak, boleh Pak dijawab? Iya, wah ini menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi ya betul, berkompetisilah dengan sehat gitu ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kita tinggal lihat saja. Ambil sisi positif dari teman kita sesama peer gitu ya, sesama peer atau yang selevel, atau bahkan tadi saya contohkan kita lihat figur mentor kita gitu ya, yang menjadi role model kita untuk kita belajar something dari dia gitu. Jadi jangan ya tetap berpikir positif, kan orang yang mau growth mindset-nya adalah harus berpikir positif gitu ya. Berpikir positif ketika ada orang yang lebih perform, maka kita harus belajar dari dia. Kira-kira key suksesnya apa dia bisa perform gitu ya. Oh ternyata dia rajin belajar gitu. Dia komit dengan learning journey-nya. Maka kita harus mencontoh dari dia. Kalau saya bahasa simpelnya adalah saya akan duplikasi dia. Gitu. Dulu waktu saya di tempat yang sebelumnya, saya pasti akan cari role model. Dimanapun saya bekerja, saya cari role model. Gitu. Role model leadership, oh saya bisa belajar dari si A. Role model tentang delegating, saya bisa belajar dari si B. Gitu. Nah, positif-positif dari lingkungan yang kita bisa quote-unquote manfaatkan, kita bisa belajar gitu. Jadi berkompetisinya positif gitu. Jangan kita berkecil hati, wah gila ya dia setiap tahun performance-nya BS terus gitu. Kenapa gua B? Nah, ketika kita B, maka pasti ada yang kurang gitu kan. Nah, kita belajarlah dari dia. Apa sih key suksesnya? Kemudian kita duplikasi dia. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, terima kasih Pak Tony. Artinya berarti kuncinya itu kita meniru ya. Maksudnya kita melihat nih cara terbaik yang dilakukan orang itu sih, kenapa dia bisa lebih maju gitu dari kita ya. Iya, betul. Betul sekali, Pak. Oke. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama. Ada lagi nih Pak, satu lagi mungkinnya pertanyaannya dari Kak Andi. Bagaimana menyikapi turnover karyawan yang sangat dinamis di suatu divisi? Karena kan dengan turnover karyawan pasti developnya tuh lebih panjang prosesnya daripada orang-orang yang lebih lama existing gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan cara menyikapinya? Cara menyikapi turnover ya? Mungkin boleh diulang, Tam, sorry. Ya, cara menyikapi turnover karyawan yang sangat dinamis di suatu divisi. Oh, iya. Ya, ini bisa terjadi di semua fungsi dan divisi ya, terkait dengan turnover. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan turnover? Sebenarnya itu yang kita harus analisa gitu ya.
ya ini perlu keterlibatan di semua pihak gitu ya. Kita juga sebagai individu, sebagai karyawan juga harus punya nilai-nilai gitu ya, atau values supaya kita bisa mempengaruhi lingkungan. Kalau lingkungannya positif, pasti turnovernya akan rendah gitu ya. Kemudian kalau kita sebagai atasan atau sebagai superior menjadi role model yang baik buat bawahannya gitu ya, buat subordinatnya, menjadi mentor yang baik, yang sering kali memberikan masukan positif, kemudian memberikan kesempatan untuk belajar, bertumbuh dan berkembang, kemudian mau mementoring dengan baik dan sebagainya, maka itu akan membuat tim di divisi kita atau di departemen kita menjadi lebih betah gitu ya, lebih happy gitu ya, kemudian lebih senang gitu ya, dan itu membuat orang jadi kalau saya mau keluar rasanya mikir-mikir dulu gitu ya. Jadi yang ditanamkan adalah values sih sebenarnya gitu ya, values bagaimana kita sebagai karyawan berkontribusi dengan baik dan itu mempengaruhi lingkungan. Kalau kita sebagai atasan maka kasih values yang baik juga kepada tim di bawah kita gitu ya, yang bisa mendorong dan bertumbuh buat tim kita. Kalau buat perusahaan ya saya rasa banyak program yang diberikan, yang difasilitasi oleh perusahaan kepada kita semua gitu ya. Mulai dari bagaimana kita memfasilitasi orang yang giat melakukan improvement dengan memberikan kesempatan untuk mempropos ide-idenya, kemudian kita apresiasi gitu ya. Kemudian learning journey juga ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan belajar. Itu juga sangat bisa membantu tingkat turnover jadi lebih rendah. Ya, kira-kira begitu tuh. Jadi banyak perlu dibantu oleh semua pihak supaya turnover ini bisa rendah atau bahkan tidak terjadi turnover yang tinggi. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanyakan lagi satu pertanyaan, atau kalau tidak kita mau tutup karena ini sudah di penghujung acara. Mungkin dari Pak Tony ada kata-kata penutup atau mungkin pesan-pesan buat kita semua. Iya, pesan saya teman-teman, walaupun kita lalui sudah hampir 7 bulan di masa pandemi gitu ya, tapi jangan berkecil hati, kita ada di tempat yang benar gitu ya. Perusahaan sudah menyediakan kendaraan learning journey untuk kita belajar bersama-sama. Kita punya kelebihan, masih punya alat yang kita bisa gunakan belajar gitu ya, dengan cara online. Mungkin tidak banyak perusahaan yang memberikan fasilitas belajar online gitu ya di masa-masa pandemi ini. Jadi manfaatkan betul learning journey nanti di bulan Oktober minggu kedua ya Tam ya. Jadi prosesnya dilalui dengan baik, kemudian komit, kemudian superiornya juga terlibat untuk membantu, memonitor, kemudian membimbing, memberikan feedback, masukan dan sebagainya. Ya, sehingga secara kompetensi kita bisa terus bertambah gitu. Kalau terus bertambah, yang happy adalah kita sendiri pastinya gitu ya. Kita jadi lebih siap. Organisasi juga happy karena kalau orang-orangnya pinter-pinter, lebih produktif, performance-nya lebih bagus, kemudian kita jadi tetap terus maju secara organisasi. Kira-kira begitu Tami dan Stella. Oke. Terima kasih Pak Tony buat waktunya juga, buat ilmunya juga, banyak banget yang bisa kita serap gitu ya. Gimana sih caranya kita ngembangin diri di masa pandemi ini? Tentunya kita harus paham dulu ya Pak ya, diri kita ini butuhnya apa, kurangnya apa, baru kita bisa tahu apa yang bisa kita improve. Dan dengan learning journey ini nih, ada medianya nih teman-teman, gak usah repot-repot lagi, kita bisa belajar di learning journey yang tentunya sudah disesuaikan dengan kompetensi yang kita butuhkan di level kita, di posisi kita, dan di bisnis unit kita.